sekalian, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tugas minggu lalu. Sebelum itu, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Rika. Saya Stephen. Aku Deko yang kerja di bagian D. Aku Deko. Pon. Nah, di sini ada pembagian tugas. Di sini aku mencari inspirasi drama dan mencari 5 contoh hak yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya bisa mencari yang 3A. Aku mencari yang bagian D yang jelas 100% warga Indonesia, gereja dan 100% warga Indonesia. Saya mencari halaman 62 nomor 3 bagian D. Aku mencari 5 contoh kewajiban. Aku mencari halaman 60 nomor 3 bagian B dan C. Kewajiban. Wajib saling menghormati pekerjaan dan penghidupan orang lain. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contohnya, tidak membanding-bandingkan pekerjaan orang lain dan mengikuti pekerjaan orang lain. Yang kedua, wajib cinta tanah air dan rela berkorban. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contohnya, setia kepada Pancasila dan mau membela negara. Yang ketiga, wajib menaati hukum dan negara. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Contohnya, Ini nggak bisa dikirim, benci nggak kelihatan. contohnya tidak mengikuti aturan dan menjunjung Pancasila. Sabar ya, Kak. Belum sama. Nggak bisa dikirim. Tanda plus tuh, plus tadi ya. Aku ulang bacanya ya. Gak usah, lanjut aja. Aku yang ini apa ya? Enggak sia-sia gedein lagi dah. Enggak makin kecil. Bentar lagi ya, Pak. Ini tidak ada untuk beli. Kelihatan tak? Lu dulu. Yang keempat, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Pasal ini mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku tanpa diskriminasi. Contohnya, menghormati hak asasi manusia dan mematuhi peraturan pemerintah. Yang kelima dan yang terakhir, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang Pasal 28J ayat 2, yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang adalah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan ini juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum. Contohnya, membayar pajak dan menaati hukum yang berlaku. Lalu pertama adalah hak asasi manusia. Terdapat dalam putusan 28A sampai 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal-pasal tersebut tercantum berbagai hak fundamental yang dimiliki oleh warga Indonesia. Contohnya seperti kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, dan lain-lain.
kedua adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Terdapat dalam pasal 28D sampai 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai di mata hukum. Contohnya seperti mendapatkan perlindungan dari pihak berwajib atau kepolisian. Terus yang ketiga adalah hak membela negara. Terdapat dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut sekilas dapat berarti hak membela negara. Contohnya selalu berwujud dan seperti tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang keempat adalah hak berpendapat. Terdapat dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut berisikan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Contohnya seperti pengajuan usulan acara lingkungan, seorang warga mengusulkan kegiatan gotong royong atau bazar di lingkungan kota Tegal. Lalu yang kelima adalah yang terakhir, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Terdapat dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya seperti mengembangkan kebudayaan Indonesia kepada orang luar. Rumuskan dengan kata-kata sendiri ajaran tentang kewajiban orang beriman berdasarkan kutipan teks Guardian and Space artikel 1. Dalam Guardian and Space artikel 1, ajaran tentang kewajiban orang beriman yaitu mengikuti bimbingan Roh Kudus dengan beberapa kewajiban. Mempelajari firman Allah, menjaga dan memelihara kebersamaan dalam Kristus dengan menghormati dan menghargai sesama, bersikap rendah hati, saling mengasihi dan saling mengasihi satu sama lain. Sikap yang diajarkan Yesus kepada kita tentang sikap yang harus kita miliki dalam bermasyarakat dan bernegara. Jawaban, kita harus menanggung kewajiban kita, mendapatkan contohnya kewajiban membayar pajak, kewajiban pada pemerintah. Dalam hukum kewajiban kepada pemerintah. Kalau banyak kita harus menanggung kewajiban kita dapatkan, contohnya kewajiban membayar pajak, dalam kurung kewajiban kepada pemerintah. Cara terakhir saya haruskah kita memperlihatkan sikap hidup sesuai yang diajarkan Yesus itu? Jawaban ya, karena kita harus mau mempertanggungjawabkan kewajiban kita. Nggak sengaja. Sengaja gimana? Ke bawah. Jadilah 10% warga gereja dan 100% warga gereja dan 10% warga Indonesia. Jelaskan maksud kalimat tersebut dengan kata-katamu sendiri. Seseorang harus menjalankan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai anggota gereja. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus mematuhi hukum dan menaati peraturan yang ada. Biasanya, bagaimana sebenarnya kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban kita? Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan supaya kita mendapatkan hak. Mau melaksanakan kewajiban kepada Tuhan ataupun menerima. Apa yang ingin bertanya? Oke, kita minta ya teman-teman. Kalian bisa request ya mau buka siapkan mana? Gideon. Ya, pertanyaannya apa Gideon? Semuanya. Itu dia nanya ke kita semua. Kamu mau slide yang keberapa? Yang E. Yang E, boleh. Yang E. Ini yang bagaimana sebenarnya kita dalam melaksanakan dalam kebijakan kita. Tapi bagaimana kayak
arti konteks kewajiban itu apa? Ini ada kewajiban. Berarti kan aspek kita dalam melaksanakan kewajiban kita tuh, kan kewajiban itu kan segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Berarti kita harus melakukan apa yang benar. Berarti kita harus melakukan hal yang harus dilaksanakan. Baru kita mendapatkan hak kita. Oh gitu. Paham nggak? Jadi kalau kita kewajiban yang memberi kita ya sudah dapat hak itu. Apa? Kalau kewajiban yang harus dilaksanakan di kita ya apa dapat hak. Ya kan yang menurutnya menurut aku ya, menurut kita semua kalau misalnya kita udah melakukan kewajiban ya berarti kita harus mendapatkan hak kita. Mau itu kewajibannya sedikit ataupun enggak, yang penting kan kita Kalau kewajiban kita ya. iya kalau misalnya kita nggak melakukan kewajiban baru tuh kita nggak dapat hak. Cuman kalau kita melakukan kewajiban baru kita mendapatkan hak. Mau apa lagi? Terus kalau kita tetap di kewajiban nih, tapi nggak dapat benar, kita dapat hak itu. Apa? Kalau kita tetap melakukan kewajiban, tapi nggak dilakukan dengan benar, kita dapat hak juga. Enggak, tapi dilakukan tentang tidak benar, menurut aku sih kayaknya enggak ya gitu ya, nggak ada apa-apa kayak gitu. Karena kan dia soalnya kan dia tidak melakukan dengan baik. Sabar Bu, tidak minum bentar, soalnya saya habis. Kamera ke gua. Ya, bantu jawab. Jadi mereka berarti juga siapa yang membayar? Soalnya Aduh. kayak gitu kalau misalnya Sini. kita melakukan kewajibannya apa tadi gitu kan? Yang tidak benar merupakan kewajiban. Enggak dong, karena kewajiban kalau kewajiban yang dilakukan dengan benar sama aja kita tidak melakukan kewajibannya sama sekali. Kan kita melakukannya salah dan gak sesuai sama yang awalnya tuh dipertanggungjawabkan. Iya, aku salah, aku belibet Ci. Iya, aku bilang dapet. Oke, yang kedua Gimana jadi nanya kah? Boleh naik lagi nggak? Boleh. Kok beda banget ya? Yang di HP sama yang di mata. Dia cantik nih. Yang Apa? Akhirnya kamu gimana nih? Lu bahas apa? Lu bahas cewek. Maksudnya aku apa? Fundamental. Iya. Ci orang gue bilang. Kita kok kalau kita mau diri lagi aja cantik. Siapa cewek? Kita pakai filter lagi makanya. Filter apa sih itu Bon? Yang filter yang pandai-pandai itu, filter hewani-hewani itu. Sama filter apa sih? Hitam putih itu. Nah, jadi makanya jadi kita cakep kan. Iya, itu kalau gini ya kami boleh jawab nggak? Ya boleh lah. boleh lah. Maksud gua Boleh. karena Tadi kan dia lagi ngobrol. Itu cowok itu. Jadi hak fundamental itu hak kebebasan. Soalnya kan contohnya kan Cakep kalau dia tuh. kita aja dulu. dan hak kebebasan dimiliki oleh orang tersebut gitu loh. Setiap orang. Kan soalnya contohnya kan di sini hak memiliki hak kebebasan beragama dan untuk paham kan? Hak fundamental itu hak yang paling dasar, hak yang mendasar, termasuk diantaranya adalah hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak kebebasan, itu diantaranya. ya kita juga buat. Dan ada lagi guys ya. Boleh. Boleh. Berapa? Yang 3B
ini ya. Tiga B. Sikap yang diajarkan Yesus kepada kita tentang sikap yang harus kita miliki dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tapi yang di sini tuh cuma apa ya, kehidupan bernegara. Terus sukanya itu gimana? Ini cuma terus kita itu harus bertanggung jawab terhadap kewajiban kita doang gitu. Nih. Bawah. Dan ini deh. Biasanya. Kan ada kewajiban di dalam negara sama kewajiban dalam masyarakat. Nah kan di sini kan contoh di negara bayar pajak, kalau masyarakat apa gitu. Terus juga di tempatnya semua itu kayak gimana dalam atau tanggung jawab ini kewajiban. Jadi yang kalau tadi itu masyarakat doang. Iya kan, karena kita nggak doang masyarakat kan. Iya, karena Sikap yang diajarkan Yesus menurut kutipan. Itu jawaban dari mana? Oh iya. Ngomong apa? Lu ngomong aja. Bohong. Dia cek dia nafsu. Saling menghormati sesama sih. Sama masyarakat. Karena itu kewajiban. Hah? Anjing asik juga. Aku udah nanya ke si Fani. tadi katanya iya. Nggak, mungkin udah orangnya. Kan tadi dicatat. Enggak. Yang Enggak. Ada yang mau nanya lagi Kak? Nggak ada. Bu Marcel itu. Ya apa konsekuensinya bila orang sebagai warga negara kan ketika untuk melaksanakan apa yang menjadi Kamera ke Bu Marcel, kamera ke Bu Marcel. Ya, ada karena Anjay, kewajiban kelas. ada disesuaikan dengan siapa, usia dan segala macamnya. Nah sekarang apa konsekuensinya yang diterima oleh warga negara Rotasi 90 derajat. yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, misalnya kewajiban untuk membayar pajak, tidak melaksanakan kewajibannya untuk pakai listrik, tidak membayar, pakai pam tidak membayar, itu gimana? Pura-pura di belum. Jadi kalau sebagai warga negara kita memiliki kewajiban untuk membayar listrik. Kalau misalnya kita nggak bayar listrik, nggak bayar listrik itu biasanya listriknya langsung dimatiin sama listrik. Itu siapa pihak listrik siapa? Berarti aku sih ya pihak PLN ya terus. Yang bayar pajak, tidak bayar pajak. Tangannya kelihatan. Antek. Antek. Antek.